Anda menyaksikan segmen Market Buzz. Pemirsa, nilai tukar rupiah kembali melanjutkan pelemahan dalam perdagangan Selasa, bahkan nyaris tembus Rp15.500 per dolar Amerika Serikat. Di tengah penguatan indeks dolar Amerika Serikat dan juga US Treasury, rupiah diproyeksikan akan cukup sulit untuk mengalami penguatan. Nilai tukar rupiah makin loyo menghadapi dolar Amerika Serikat. Di perdagangan Selasa, kurs rupiah spot ditutup di level 15.490 per dolar Amerika. Kurs rupiah melemah 0,56% dibandingkan penutupan perdagangan hari sebelumnya di 15.403 per dolar Amerika. Dikutip data dari RTI, secara intraday di perdagangan Selasa rupiah sempat melemah ke 15.499, nyaris menyentuh level 15.500. Capaian ini membuat rupiah pun tertekan ke posisi paling lemah sejak 11 Januari 2023 atau dalam lebih dari 9 bulan terakhir. Dikutip dari Bloomberg, Eddie Chung, Senior Emerging Market Strategist Credit Agricole mengatakan, dengan posisi yield treasury dan indeks dolar Amerika yang sudah naik signifikan, sulit bagi rupiah untuk menguat meski sentimen lain secara luas mendukung. Data Bloomberg juga menyimpulkan jika dilihat dari suku bunga real, obligasi rupiah masih lebih unggul ketimbang US Treasury. Yield surat utang negara acuan tenor 10 tahun saat ini berada di 6,84%. Sementara yield US Treasury tenor 10 tahun berada di 4,52%. Sementara indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar Amerika terhadap mata uang utama dunia terus mendaki ke 106. Indeks dolar sudah menguat 2,72% sejak awal September 2023. Berbagai sumber IDX Channel. Sementara itu pemirsa, pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan berakhir di zona merah pada Selasa 26 September kemarin. Sektor bahan baku dan juga infrastruktur menjadi pemberat pergerakan IHSG. Hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, IHSG ditutup melemah 1,07% ke posisi 6.923. IHSG pun semakin menjauhi level psikologis 7.000 dan kini berada di level psikologis 6.900. Mengutip RTI, sebanyak 136 saham melaju di zona hijau dan 410 saham di zona merah, sedangkan 212 saham lainnya stagnan. Adapun jumlah transaksi sore kemarin mencapai 12,8 triliun rupiah dengan volume 25,7 miliar saham. Dan beberapa sektor menjadi pemberat IHSG seperti sektor bahan baku hingga mencapai 3,42%, kemudian sektor infrastruktur 2,66%, sektor energi 2,39%, properti 1,43%, keuangan 1,11%. Dan berikutnya pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak beberapa agenda ekonomi dan juga emiten berikut ini. Dan pada pagi hari ini pemirsa, kami akan berbincang bersama Hans Kui, pengamat dari pasar modal. Selamat pagi Pak Hans, apa kabar? Ya, selamat pagi, Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Hans. Mencermati rupiah kita hampir 15.500. Mungkin kemarin sudah sempat ke 15.500 tapi agak menguat sedikit ke 15.490-an. Sejauh mana ini akan menjadi kekhawatiran bagi para investor di pasar modal? Ya, tentu ini salah satu yang cukup diperhatikan ya, tapi pasar melemah itu lebih karena faktor Fed yang kemungkinan masih akan punya potensi melanjutkan tingkat suku bunga dia ya. Jadi dari plot yang dilakukan Federal Reserve itu terlihat dia ada potensi naik ke 5,6%. Artinya bunga Fed itu di akhir tahun ada di 5,5 sampai 5,75. Ada 25 basis poin kenaikan yang sangat mungkin terjadi pada bulan November posisinya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang membuat pasar khawatir dan pelemahan nilai tukar rupiah itu adalah dalam proyeksi terhadap Federal Reserve, kemungkinan Federal Reserve ini tahun depan ya hanya melakukan penurunan 50 basis poin suku bunga mereka. Padahal pasar berekspektasi dia turun sampai 100 basis poin. Nah, dua faktor ini yang cukup menekan pasar ya, karena kemungkinan Federal Reserve akan lebih lama ya melakukan
periode bunga tinggi gitu. Nah, yang terlihat di pasar adalah yield obligasi Amerika 10 years itu naik ke level tertinggi ya. Kalau kita lihat itu sempat sampai 4,56 posisinya ya, sekarang di 4,519 gitu. Kemudian indeks US dollar juga mengalami penguatan gitu ya, di 106 itu jadi level yang cukup tinggi ya posisinya. Nah, ini yang menyebabkan tekanan ya rupiah kita mengalami pelemahan, kemudian ada tekanan pada yield obligasi kita ya, artinya ada penjualan di pasar obligasi, yield kita naik ke 6,8 karena orang bergerak juga ke aset safe haven ya, karena US dollar mengalami periode penguatan. Nah, masalah lain yang kita hadapi juga adalah ECB dalam komentar mereka kelihatan dia di ujung kenaikan tingkat suku bunga ya. Jadi kalau ECB di ujung, masalahnya adalah dolarnya menguat ya. Ketika dolar menguat, indeks dolar menguat, ini menjadi tekanan bagi kita. Selain itu, pasar juga khawatir, berhati-hati karena Amerika menghadapi periode kemungkinan set down kembali ya atas pemerintahan mereka. Pada set down sebelumnya yang terjadi itu segera memukul pertumbuhan ekonomi Amerika ya, dan periode bunga tinggi kalau ekonomi Amerika terpukul, banyak kerusakan yang terjadi, kemungkinan US bisa masuk ke periode resesi. Nah, masalahnya ketika risiko global meningkat, orang cenderung bergerak untuk mencari aset safe haven kembali gitu ya. Dan salah satunya adalah US dollar. Nah, ini yang menyebabkan pasar relatif agak terkendala posisinya saat ini ya. Jadi terjadi koreksi di pasar saham kita, kemudian rupiah kita mengalami pelemahan. Padahal secara fundamental ekonomi dalam negeri, ekonomi kita sangat baik ya. Ekonomi masih tumbuh 5%, inflasi kita relatif terkendali gitu ya. Memang ada sedikit kendala karena neraca perdagangan kita yang surplus tadi mulai menipis surplusnya, kemudian current account kita menjadi defisit. Tapi ini juga mengindikasikan bahwa ekonomi dalam negeri berjalan ya. Artinya ada import yang terjadi sehingga current account kita mengalami tekanan defisit, tapi sebelumnya selalu positif. Oke, berarti lebih banyak ini karena terdampak oleh sentimen eksternal, misalnya potensi shutdown dari pemerintahan di Amerika Serikat sendiri, kemudian penguatan dolar yang menekan mata uang Asia termasuk rupiah, kemudian juga imbal hasil obligasi dari Amerika Serikat yang ke level yang cukup tinggi. Di tengah potensi-potensi tersebut, Pak Hans, peluang seperti apa yang bisa kita manfaatkan khususnya di pasar modal bagi yang memang sudah memiliki dan mungkin saat ini dalam dalam fase yang rugi gitu atau lagi nyangkut? Nah, memang kalau kita lihat pasar global ini sedikit penuh ketidakpastian ya, apalagi beberapa saat lalu harga minyak global itu merangkak naik ke atas gitu ya. Ini menyusul Rusia dan Saudi melakukan pemotongan pasokan. Rusia kemarin sempat juga melarang ekspor ya terhadap minyak dan komoditas energi dia untuk menstabilkan harga dalam negeri, tapi mulai membuka gitu ya. Nah, kenaikan inflasi itu menyebabkan orang berpikir bahwa kenaikan harga minyak menyebabkan inflasi akan tinggi gitu ya. Di inflasi tinggi ini menyebabkan bank sentral akan bertahan pada periode bunga yang relatif tinggi dalam periode yang agak lebih lama gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat faktor ini eksternal semua yang datang pada kita gitu ya, sedangkan dalam negeri relatif lebih bagus gitu. Artinya kalau kita berinvestasi gitu ya, dalam periode investasi, pelemahan yang terjadi itu harusnya merupakan periode akumulasi yang bagus bagi kita ya, artinya kesempatan membeli saham-saham yang bagus pada harga yang lebih terdiskon gitu. Tapi bagi trader tentu dia akan mencari lagi ya posisi kapan pasar akan mulai reversal. Biasanya pelemahan sih berlangsung sebentar gitu ya, di pasar pasti ada rebound kembali naik ke atas di pasar. Oke, kira-kira peluangnya untuk IHSG akan bagaimana nih? Mungkinkah masih melanjutkan pelemahan yang berlangsung kemarin kurang lebih 1% ya, Pak Hans, cukup dalam juga. Karena mengingat penutupan dari Wall Street semalam melemah, Eropa juga melemah, Asia juga rata-rata pembukaan pada pagi hari ini bergerak di teritori negatif, kemungkinan IHSG masih melanjutkan aksi profit taking nih Pak. Kita ulas nanti berikut juga rekomendasi saham pilihan Anda ya. Tapi pemirsa, usai jeda pariwara berikut, tetaplah dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan berikut adalah Bursa Asia update-nya pada pagi hari ini di mana pembukaan dari Nikkei Jepang cenderung turun
0,92%, kemudian Straits Times turun 0,7%, Kospi juga turun pemirsa 0,16% pada pagi hari ini, dan ada Hang Seng yang turun 1,48%. Semuanya kompak bergerak di teritori negatif. Nah, ada indikasi IHSG juga bisa melanjutkan pelemahan. Pak Hans, gimana menanggapi bursa Asia ini, Pak? Ya, pasti kalau kita lihat pasar dalam periode tekanan ya, karena suku bunga yang relatif lebih tinggi ya, yang sebenarnya kalau kita lihat pasar itu tidak bisa menerima gitu ya ketika Federal Reserve mengatakan ada potensi kenaikan di bulan November gitu ya. Karena tadinya kita pikir pasar kenaikan bunga itu udah berakhir ketika sampai di level 5,25 sampai 5,5 gitu. Kemudian kita juga ekspektasi pasar itu bahwa tahun depan udah turun 100 basis poin, kemudian di tahun 2025 inflasi Amerika udah turun ke 2% ya sesuai target, sehingga tingkat suku bunga udah kembali normal lagi gitu. Nah, perubahan ini menyebabkan orang adjust sesaat gitu ya, karena tentu saja kenaikan bunga yang lebih tinggi, diskon rate yang kita pakai untuk valuasi lebih tinggi ya, sehingga valuasi akan tertekan turun ke bawah gitu. Nah, beberapa negara yang importir minyak biasanya mengalami kerugian ya, dan yang terbesar itu biasanya India salah satu yang akan cukup tertekan ketika minyak tinggi gitu ya, inflasi akan meningkat. Indonesia juga salah satunya gitu ya, karena kita juga impor minyak gitu. Nah, dalam periode ini kita pikir memang IHSG mungkin hari ini masih Masih melemah juga. ya, tapi tidak sedalam kemarin ya Pak Hans kemungkinannya? Ya, kita pikir nggak akan sedalam kemarin karena kita udah mulai lebih duluan penurunan ya. Oke, Kan di baik. Amerika itu baru menyusul berikutnya. Oke.